Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Ya, saya doakan semoga teman-teman semua sehat ya, sehat semua. Dan rezekinya lancar semua, uang sakunya lancar semua. Saya doakan. Amin. Oke, mohon maaf ya karena pada siang hari ini eh, pertemuan kita tidak bisa melalui Zoom atau Google Meeting ya karena ada beberapa kendala yang terdapat di Kota Padang, terutama di lingkungan tempat saya sekarang menetap. Oke, sekarang pertemuan kedua ya. Ini pertemuan kedua teori karena itu minggu kemarin yang masuk itu Bapak Tafta, sekarang yang masuk saya dan insya Allah untuk kedepannya itu saya akan masuk dalam menjelaskan tentang teori pemrograman web ini. Oke, eh, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang HTML. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu HTML. Mungkin pertanyaan ini mungkin kata-kata ini ya, sering kita dengar. Mungkin teman-teman sudah paham kan mungkin apa itu HTML. Cuma sekarang kita pahami lagi. Eh, Mana HTML ini merupakan bahasa pemrograman yang wajib kita kuasai jika kita memang ingin memasuki ke pemrograman web. Yang wajib ya, karena HTML merupakan dasar dari pembangunan sebuah website. Jadi kalau teman-teman pernah melihat sebuah website, HTML itu merupakan dasar dari pembuatannya itu. Dan juga nih jika diibaratkan HTML ini merupakan pondasinya. Jika teman-teman membangun sebuah rumah, maka HTML ini adalah pondasi dari rumah tersebut. Maka teman-teman, jika teman-teman ingin membuat rumah, teman-teman harus paham dulu bagaimana pondasinya. Sama seperti dengan teman-teman jika ingin membuat pemrograman web, teman-teman juga harus paham bagaimana pondasi dari uh, pemrograman web tersebut, yaitu berupa HTML. Oke, sekarang kita masuk pengertiannya. Apa itu HTML? HTML atau kayak panjangan itu adalah Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Nah, itu. Itulah pengertiannya. Dan ini di dalam dunia pemrograman web berbasis website atau web programming, HTML menjadi seperti yang tadi dibilang, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website tersebut, di mana sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser seperti kalau teman-teman menggunakan Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, uh, Microsoft Edge atau yang lain-lainnya, terserah. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, HTML adalah dasar dari sebuah website. Dan untuk membuat sebuah website tidak cukup hanya aslinya ya. Untuk membuat sebuah website itu tidak cukup hanya menggunakan HTML. Karena mungkin kan kita membangun rumah hanya fondasinya. Kita memerlukan bantuan CSS. Itu mungkin nanti kita pernah kan kita cari CSS, JavaScript, dan juga PHP untuk membuat website yang dinamis. Jika halaman website dibuat hanya menggunakan HTML saja, maka halaman website tersebut disebut halaman statis karena tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website. Oke. Dan HTML
itu memiliki beberapa elemen, ya. HTML itu memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsinya. Jadi HTML ini memiliki tag-tag yang memiliki banyak fungsi, yang masing-masing fungsi itu seperti ada tag heading, paragraf, pembuatan form, pembuatan button atau tombol, pembuatan list, pembuatan hyperlink, atau yang dan lainnya. HTML. Sekarang kita harus mengetahui apa itu kegunaan HTML. Oke, ini HTML itu berfungsi, ya, tadi dibilang berfungsi sebagai fondasi sebuah halaman website. Dan HTML dapat melakukan beberapa kegunaan. Yang pertama, membungkus elemen-elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membuat heading dan format judul. Yang ketiga, membuat table. Yang keempat, membuat list. Yang kelima, membuat paragraf. Yang keenam, membuat form. Yang ketujuh, membuat button atau tombol. Selanjutnya, membuat huruf tebal, membuat huruf miring, menampilkan gambar. Nah, ini menampilkan gambar dan juga menampilkan video. Ini adalah beberapa kegunaan HTML yang nanti akan kita gunakan saat kita melakukan praktek programming. Praktek programming pemrograman web ini nantinya. Oke, nah sekarang ini. Jika kita ingin membuat sebuah pemrograman web, ya, sebuah pemrograman web, maka kita perlu yang namanya itu text editor. Text editor, yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintak atau kode program, khususnya program HTML itu sendiri. Text editor ini sangat banyak bisa digunakan untuk kode HTML. Banyak. Ini beberapanya. Yang pertama ini, ya, yang paling sering digunakan oleh para developer pemrograman web, yaitu Sublime Text. Sangat sering digunakan ini. Karena ini memiliki tampilan yang elegan dan juga simple tampilannya, yang khas dengan warna kecoklatan. Ini tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, non Linux, tersedia untuk semua sistem operasi. Dan ini downloadnya ini gratis. Ini boleh kita gunakan. Yang kedua, itu juga ada namanya itu Notepad++. Nah, ini bentuknya. Notepad++. Ini yang versi lama, ya. Nanti ada versi barunya. Di mana bisa juga digunakan untuk sistem versi Windows dan juga lain-lainnya. Ciri khasnya itu adalah memiliki banyak fitur-fitur yang bisa diinstal di text editor ini. Dan ini juga bisa kita download secara free. Jadi teman-teman bisa milih, ya. Bisa Sublime Text, Notepad++. Silakan pilih. Dan juga ada Atom. Ada Atom, yaitu text editor ini hampir sama dengan Sublime Text, namun ini agak sedikit berat jika dibandingkan dengan Sublime Text. Ini bisa digunakan di platform Mac, Windows, dan juga Linux. Ini agak berat, ya. Dan juga ada Brackets. Text editor ini memiliki kriteria tersendiri yang hampir sama dengan Atom. Namun text editor ini bisa juga digunakan dengan platform Mac, Windows, dan juga Linux. Dan juga ada NetBeans. Nah, ini NetBeans baru muncul dia. NetBeans, di mana text editor ini merupakan termasuk juga merupakan salah satu favorit programmer. Namun text editor ini bisa dikategorikan lebih berat dibanding text editor yang lainnya. Kemudahan text editor ini adalah tampilan kode program yang ditulis dengan rapi. Dan juga kita bisa mendownloadnya di situs resminya. Ini. Dan juga
Text editor yang kita yang kayaknya ini ya, yang dipakai sama Pak Tafta itu Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa nanti untuk ke depannya saat teman-teman nanti di dunia kerja atau nanti membuat sebuah proyek, itu bisa memilih salah satu dari text editor yang tadi kita bicarakan. Oke, sekarang kita masuk ke tag HTML. Apa itu tag HTML? Tag HTML merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML itu dibikin, fungsinya itu apa. Nah, HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis dalamnya kepada web browser, baik itu teks berupa list atau paragraf, link, hyperlink atau sebagainya. Dan disinilah digunakan tag. Dalam penulisan tag, hampir semua menggunakan pembuka dan penutup tag. Jadi nanti ya teman-teman ingat, jika teman-teman nanti membuat tag, ada pembuka, ada penutup. Di mana ada pembuka, harus ada penutupnya. Dan di mana objek yang akan kita tulis itu adalah berada di antara tag tersebut. Itu di antara pembuka tag dan juga penutup tag. Ini perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup, yaitu pada tag pembuka diawali kurung sudut pembuka dan diakhiri dengan kurung sudut penutup kayak ini. Nah, sedangkan pada tag penutup diawali dengan kurung sudut pembuka. Ingat, ini bedanya ada backslash, itu bedanya. Dan diakhiri dengan penutup kurung sudut. Ingat teman-teman, saat teman-teman nanti membuat tag pembukanya, penutupnya, bedanya adalah ada backslash di antara kurung sikunya ini. Kurung sudut. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis tag HTML. Oke, yang pertama ada tag fungsi. Yang kedua ini ada kurung sudut, seru, strip, titik, strip. Itu digunakan untuk memberi perintah sebuah komentar atau keterangan ini. Keterangan. Kalau ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen HTML5. Karena sekarang ini kita akan menggunakan sudah yang versi HTML5-nya, ya. Dan ini ada A, ini Johnny ya, ini pembuka, ini penutup, ini mendefinisikan sebuah anchor digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML lain, membuat link. Kalau B, titik B, ini ya, penutupnya ada slash, membuat teks menjadi tebal, P, membuat paragraf, H1, heading 1, H2, heading 2, body, mendefinisikan body atau isi dokumen HTML, head, mendefinisikan bagian kepala kolom, bagian kepala dokumen, title, mendefinisikan judul halaman, div, mendefinisikan halaman, link, mendefinisikan hubungan antar dokumen, script, mendefinisikan client side script, dan table, mendefinisikan table, serta TH, mendefinisikan cell header di dalam sebuah table, TD, mendefinisikan cell di dalam sebuah table, TR, membuat baris dalam sebuah table, UL, mendefinisikan daftar dalam format bullet, dan LI, mendefinisikan list. Nanti teman-teman, kalau nanti mungkin teman-teman kurang memahaminya, nanti teman-teman akan lebih paham nanti jika sudah masuk ke praktek. Masuk ke praktek dan jika teman-teman masuk praktek sudah menggunakan tag-tag ini, maka teman akan paham. Oh, kalau kita ketik ini nanti jadinya begini. Kita ketik ini jadinya begini. Nanti itu nantinya. Oke. Sekarang kita masuk ke elemen pada HTML. Nah, ini. Elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang berada pada tag. Di mana maksud ini adalah isi yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup disebut dengan elemen. Nih. Pada contoh ini H2 ini adalah heading 2 ya.
merupakan elemen H2 yang isinya adalah heading 2. Dan dalam elemen ini berupa teks ataupun tag lainnya, misalnya link dan sebagainya. Ini. Sekarang masuk ke atribut pada HTML. Nah, kalau atribut itu merupakan informasi tambahan yang digunakan dalam tag pembuka. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan, kemiringan, atau dan lain-lainnya. Dan atribut ini biasanya memiliki dua bagian, yaitu nama dan nilai. Dapat ditulis dengan name sama dengan value. Penulisan nilai atau value diapit oleh dua tanda kutip, bisa digunakan kutip 1 atau kutip 2, kayak di center. Dan penulisan atribut HTML diawali dengan penulisan tag. Ya. Sekali lagi, penulisan atribut pada HTML diawali dengan penulisan tag. Dan di dalam tag berikan atribut dan elemen dari tag itu sendiri Ini. Oke. Pada ini H2 ini adalah heading 2. Align adalah nama dari atributnya. Center adalah nilai dari value-nya dari atribut. Dan pengenalan atribut HTML adalah dari isi dari heading 2, tag heading 2. Oke. Sekarang kita masuk heading pada HTML. Apa itu? Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan yang berurutan, yaitu H1, H2, H3, H4, H5, H6. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan juga heading 6. Ini bisa digunakan untuk menambah ke struktur halaman web. Perbedaan masing-masing heading yaitu besar hingga kecil teks. Jadi makin besar headingnya itu makin kecil teksnya. Contohnya ada tag elemen H1 lebih besar dari tag elemen H2 dan juga seterusnya. Jadi makin kecil headingnya, angka headingnya itu makin besar hurufnya. Jadi itu yang paling penting itu biasanya itu ditujukan oleh yang besar headingnya itu. Ini contoh heading. Nah ini, berarti ini bisa bilang ini adalah heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi itu makin besar headingnya, jumlah angkanya makin kecil ukuran fontnya, hurufnya. Oke, sekarang kita masuk format teks pada HTML. Oke. Sekarang kita masuk ke format teks pada HTML, yaitu dalam penulisan HTML sangat sering menggunakan format teks dalamnya, baik itu dalam penulisan judul ataupun isi dari konten yang akan kita bikin. Ada beberapa format teks yang sering digunakan. Yang pertama itu format teks membuat huruf tebal atau bold. Untuk membuat teks menjadi tebal pada tampilan halaman web bisa menggunakan tag B, bold B. Contohnya adalah seperti ini. Ini teks tebal B. Ingat ya, setiap ada pembuka, ada penutup yang dibedakan dengan ada backslash-nya. Ini akan nanti ini teks tebal akan menjadi bold teksnya. Dan juga ada huruf miring atau italic. Untuk membuat teks miring pada HTML bisa kita menggunakan tag I, italic. Contohnya kayak gini. I, ini teks miring nanti dan kurung sudut /backslash I kurung sudut, maka nanti hasilnya akan teks miring menjadi miring. Jika ada membuat garis bawah yaitu U.
Untuk membuat garis bawah atau U ini kayak ini nanti bikinnya. Underline, U itu underline ya. Underline. Dan juga untuk membuat huruf. Oh, ini tadi ya. Oh, udah tadi. Oke. Nah, ini beberapa format teks yang juga sering digunakan, yaitu text description, H, format teks bold tebal, I italic tadi, U underline, small format teks kecil, strong format teks yang hampir sama dengan format bold, sub format subscribe text dan lain-lainnya ini. Ini bisa kita gunakan nanti pada saat kita praktek pemrograman web. Nah, ini contoh penulisan teksnya ini contohnya. Ini ada title, judul, belajar format teks ini. Ada B, I, nah ini kan. Nanti ada H, ini heading. Maaf, ini ada B, bold, I, italic, U, underline, small, strong. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tadi bold, italic, underline, dan lain-lainnya. Jadi nanti isi dari teks tersebut adalah sesuai dengan format teks yang kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke membuat paragraf. Nah, ini membuat paragraf rata kiri. Gini, untuk sebenarnya sebelum kita masuk ke sini kita harus sudah paham dulu tentang tag itu ya. Karena tag itu adalah dasar dari pembuatan paragraf ini. Jadi kita harus paham itu tag, elemen, atribut. Nah, baru kita bisa membuat masuk ke paragraf. Jadi teman-teman untuk pahami dulu untuk yang tag dan juga elemen dan juga yang atribut. Oke, sekarang kita masuk ke yang kriteria pertama, yaitu kalau jika ingin kita membuat paragraf itu kan apa ya? Kumpulan dari kalimatnya. Paragraf, jika ingin kita membuat rata kiri menggunakan P align left. Isi paragraf P ini ya, pembukanya ada elemen dan atributnya, dan ini penutupnya. Jika ingin membuat paragraf rata kanan, ini align-nya itu jadinya right. Ini elemen atributnya dan juga ada penutupnya. Ingin membuat rata tengah, align center. Isi paragraf dan juga penutupnya. Dan jika ingin kita membuat rata kiri kanan menggunakan P align justify dan penutupnya. Seperti itu. Untuk membuat paragraf. Ini contohnya. Jika kita ingin bikin paragraf menggunakan P, berikut implementasinya seperti ini. Nah, ini judulnya, heading HTML ini ya. Ini merupakan basic dari pemrograman web, ada ini. Ini ya, HTML, tutup HTML, head, tutup juga dengan head, ini judul. Badinya ini adalah badinya yang akan kita isi dengan paragraf. P ini merupakan penulisan paragraf pertama. P tutup tag, dan ini juga ada P tutupnya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua. Ini baru satu kalimat. Nanti ini akan hanya sebagai contoh. Nantinya kita akan masuk ke beberapa kalimat per paragrafnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan membuat jarak antara dua ini. Karena ini merupakan paragraf pertama, nantinya ini adalah paragraf kedua nantinya. Seperti tadi ya. Seperti ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Kayak tadi. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Dan jenis paragraf ini tidak ada ya, rata kiri. Kalau rata kiri, ini contoh cara menulisnya, yaitu tadi P align left. Ini kita isikan, ini merupakan penulisan paragraf rata kiri. HTML, rata kanan, ini atribut dan juga elemennya, merupakan penulisan paragraf rata kanan pada HTML. Rata tengah, ini contoh pembuatannya.
Ini bisa kita bikin beberapa apa ya kalimat nih, hanya satu kalimat berbuat. Ini kayaknya hanya contoh saja sebagai pembeda antara beberapa jenis paragrafnya. Dan rata kiri kanan. Align justify ini merupakan penyusunan paragraf rata kiri kanan. Nah, hasilnya kayak ini. Nah, ini contoh cara bikinnya. Jika di pemrograman. Nih. Ini paragraf pertama, kita akan menggunakan rata kanan, rata kiri. Paragraf kedua, rata kanan. Paragraf ketiga, rata tengah. Paragraf keempat yaitu rata kiri kanan. Ya, di dalam badinya ini judulnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya. Ini merupakan hasil dari ini adalah paragraf yang rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan nanti. Oke, nantinya ini akan kita cobakan nanti di pemrograman pada praktek pemrograman web. Oke, mungkin untuk kuliah kita pada hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah itu kita minggu depan nanti insya Allah sudah bisa melalui Zoom atau Google Meeting. Dan nanti kita akan masuk ke cara pembuatan tabel. Cara pembuatan tabel nantinya. Oke teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa isi absensinya. Dan ingat jika nanti ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui di grup atau nanti melalui komen di video ini. Baik teman-teman, banyak maaf. Semoga ilmu yang kita dapat ini berkah dan bisa menjadi amal jariah kita pada kedepannya. Oke, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.